Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Eva untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa saja? Yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Kemudian yang kedua, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat yang dimiliki, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang terakhir yaitu menyatakan himpunan kosong. Langsung saja, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian himpunan. Nah, pengertian himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya, di sini saya memberi contoh himpunan hewan berkaki 4. Nah, ada apa aja? Jelas ya, ada kuda, kucing, kambing, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, berarti berapa saja? Himpunan bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian yang ketiga, himpunan anak-anak kelas 7E yang hobi memasak. Nah, ini juga himpunan berdasarkan hobi ya. Selanjutnya untuk ketentuannya, pasangan kurung kurawal merupakan lambang yang menunjukkan himpunan. Nah, kurung kurawal seperti ini berarti menunjukkan himpunan. Diingat ya, bentuknya seperti ini. Kemudian himpunan dinyatakan dengan huruf besar, berarti ada A, B, C, D, dan seterusnya seperti ini. Misalnya, X adalah unsur himpunan A, maka ditulis dengan lambang X. Kemudian ini lambangnya seperti huruf E, dicoret 2A. Membacanya yaitu X elemen bilangan A atau X anggota bilangan A, ya. Anggota himpunan A, maaf ibu salah. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh-contoh himpunan. Di sini berdasarkan kegiatan favorit. Ada yang pertama sepak bola. Kemudian misal contoh himpunan yang menyukai atau hobi membaca. Kemudian himpunan yang hobi menyanyi. Kemudian ada lagi misal himpunan anak yang hobi memasak ya. Seperti itu ya. Berarti tadi himpunan berdasarkan hobi atau kegiatan favorit. Untuk contoh selanjutnya, di sini yaitu ada jadwal piket kelas 7E ya, dikelompokkan dari Senin sampai Sabtu. Di sini kalau ibu bertanya, sebutkan contoh himpunan anak-anak yang piket di hari Rabu. Ada siapa saja? Di sini berarti ada Chandra, Maulana, Riris, Dewi, dan Silia ya. Berarti anggota himpunan piket hari Rabu ada berlima ini ya. Sekarang ibu ingatkan lagi pengertian himpunan berarti apa setelah kita mempelajari contoh-contohnya tadi, yaitu kumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau dapat didefinisikan dengan jelas. Paham ya sampai sini ya? Kemudian selanjutnya kita belajar cara penyajian himpunan. Cara penyajian himpunan ada 3 cara. Yang pertama yaitu mendaftar anggotanya. Contohnya A, anggota himpunannya yaitu ada A, I, U, E, dan O. Berarti ini berdasarkan huruf vokal ya. Kemudian ada contoh lagi B, adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Jelas ya. Kemudian yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki, berarti berdasarkan ciri-ciri. Contohnya, himpunan siswa yang memakai kacamata, ya, berarti berdasarkan ciri-ciri anak yang memakai kacamata. Selanjutnya, yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. C, cara membacanya diperhatikan ya. X di mana X lebih besar sama dengan 5 dan X adalah bilangan bulat, begitu ya. Berarti anggotanya berapa saja? Yang lebih besar sama dengan 5, X bilangan bulat, berarti 5 kehitung ya, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya, sampai tidak terhingga.
Selanjutnya, setelah kita belajar tentang cara penyajian himpunan, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan ada 7. Mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama yaitu himpunan bilangan. Himpunan ini sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, himpunan bilangan asli, biasa dilambangkan dengan huruf N ya. Bilangan asli huruf N. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3 berurutan ya, sampai seterusnya tidak berhingga. Selanjutnya himpunan bilangan prima. Ada yang ingat bilangan prima itu artinya apa? Ya, bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri, dan harus positif ya, tidak boleh negatif. Nah, contohnya di sini dari angka 2, 3, 5, 7, 11 dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah sama bilangan asli itu hampir sama. Lambangnya bilangan asli N, lambang bilangan cacah C. Nah, kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, 2 dan seterusnya. Kalau bilangan cacah mulainya dari angka 0. Nah, selanjutnya tetap sama, diperhatikan ya. Kalau bilangan asli mulainya 1, kalau bilangan cacah mulainya 0. Paham ya? Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Dari judulnya sudah jelas ya, kalau kosong berarti dia tidak mempunyai anggota. Kalau artinya yaitu suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ya, seperti itu, dan dinotasikan dengan O dicoret atau kurung kurawal yang tidak mempunyai anggota seperti ini. Untuk contohnya, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan. Nah, apakah ada hari yang dimulai dari huruf B? Kita cek ya. Senin S, Selasa S, Rabu R, Kamis K, Jumat J, Sabtu S, Minggu B. Berarti yang dimulai dari huruf B ada atau tidak? Tidak ada ya. Jadi jelas himpunan dari bilangan H ini kosong, maka dituliskan seperti ini, himpunan kosong atau kurung kurawal yang tidak mempunyai anggotanya. Alasannya kenapa? Karena tidak ada hari yang dimulai dengan huruf B. Paham ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang himpunan berhingga. Pengertiannya yaitu himpunan yang memiliki banyak anggotanya terbatas atau berhingga. Jelas ya? Contohnya di sini A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Nah, di sini tadi bilangan asli mulanya dari angka berapa? Angka 1 ya. Berarti 1, 2, 3 sampai 99. 100-nya tidak termasuk ya. Selanjutnya yang kedua contohnya, B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Nah, berarti 2, 3, 5 ini sampai dengan 23. Paham ya? Kemudian setelah himpunan berhingga, kita belajar tentang himpunan tak berhingga. Berarti kebalikan yang tadi ya, kalau yang berhingga berarti terbatas, kalau himpunan tak berhingga berarti himpunan yang memiliki banyak anggotanya tidak terbatas ya. Contohnya misalnya A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 8. Nah, berarti anggotanya berapa saja? Nah, ada angka 9, 10, 11, 12 sampai seterusnya. Bahkan misal 1 juta pun itu masih termasuk himpunan bilangan asli lebih dari 8 ya, jadi tidak terbatas. Selanjutnya contoh lainnya, B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 7. Nah, ini juga tidak terbatas. Berarti dari angka 11, 13, 17 dan seterusnya masih banyak lagi. Paham ya bedanya berhingga dan tak berhingga? Selanjutnya himpunan sama atau equal adalah himpunan-himpunan yang anggotanya sama. Contohnya di sini himpunan A, anggotanya yaitu ada huruf B, C dan D. Sedangkan anggota dari himpunan B yaitu ada D, C dan B. Di sini anggotanya sama, anggotanya itu sama, cuma bedanya ini terbalik-balik. Di sini B ada B, di sini juga ada B. Ini C, di sini juga ada C.
di sini D, dan di sini juga ada D. Jadi anggotanya disebut himpunan sama dan dinotasikan dengan A sama dengan B. Seperti ini, paham ya? Pokoknya kuncinya anggotanya sama, walaupun dibolak-balik tetap namanya himpunan sama. Selanjutnya, himpunan ekuivalen, yaitu himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama, namun anggotanya belum tentu sama. Berarti yang dihitung cuma jumlah anggotanya saja. Soal isinya belum tentu sama tidak apa-apa, ya. Nah, di sini contohnya, himpunan A ada berapa jumlahnya? 3 anggota. Himpunan B juga ada 3 anggota. Berarti ekuivalen ya. Maka A lambangnya seperti ini, ekuivalen dengan B. Paham ya? Selanjutnya ada himpunan lepas. Nah, kalau himpunan lepas itu berarti apa? Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain. Artinya, anggota himpunannya itu tidak sama dengan yang lainnya. Ini contohnya jelas. A, anggota himpunannya ada D, E, dan F, sedangkan B anggotanya G, H, dan I. Beda semua ya hurufnya ya. Pokoknya kalau beda ini dinamakan himpunan lepas. Untuk notasinya seperti ini, A coret 2 ya, coretnya 2, B. Berarti A himpunan lepas dengan B. Seperti itu, paham ya? Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Dapat kita simpulkan untuk yang pertama, pengertian dari himpunan yaitu apa? Himpunan adalah sekelompok objek yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Paham ya? Kemudian yang kedua tadi kita belajar tentang penyajian himpunan yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan mendaftarkan anggotanya. Yang kedua yaitu menyatakan sifat yang dimiliki. Dan yang ketiga yaitu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Seperti ini ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang himpunan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.